Amerika Serikat mengisyaratkan kesiapannya untuk mendukung rencana keamanan yang dipimpin Eropa di Ukraina pasca konflik. Dukungan ini bukan berarti pengerahan pasukan langsung, melainkan faktor pendukung strategis seperti pesawat, radar, logistik, hingga pengawasan zona larangan terbang. Tapi, apa artinya bagi masa depan perang Rusia-Ukraina? Apakah ini jalan menuju perdamaian, atau justru pemicu konflik yang lebih luas? Laporan Financial Times mengutip pejabat Eropa, Amerika Serikat siap memberi dukungan faktor strategis untuk pengerahan pasukan Uni Eropa. Prancis dan Inggris sudah menggalang koalisi yang bersedia di Eropa. Tujuan: menjaga keamanan Ukraina pasca konflik, terutama jika Kiev dan Moskow mencapai gencatan senjata. Meski terdengar seperti langkah perdamaian, pengerahan pasukan asing di Ukraina tetap sangat sensitif. Rusia berulang kali memperingatkan bahwa keterlibatan militer NATO, sekecil apapun, hanya akan memperluas konflik. Pentagon menyebut langkah ini masih prakeputusan, belum final. Donald Trump menegaskan, Amerika Serikat tidak akan memimpin, tapi mendukung. Kutipan Trump, Eropa harus memberi jaminan keamanan, karena mereka ada di sana. Kami akan terlibat sebagai pendukung. Artinya, strategi Amerika Serikat di era Trump lebih menekan Eropa untuk menanggung beban perang. Ini berbeda dengan masa lalu ketika Amerika Serikat selalu menjadi aktor utama NATO. Kini, Washington hanya ingin menjadi pendukung logistik dan teknologi, sementara Eropa menjadi pemain utama di garis depan. Prancis dan Inggris menjadi motor penggerak koalisi. Negara-negara Eropa Timur, seperti Polandia dan negara Baltik, mendukung penuh. Namun, sebagian negara UE masih ragu, takut konflik langsung dengan Rusia. Uni Eropa mengakui, langkah ini hanya mungkin jika ada dukungan Amerika Serikat. Eropa berada di persimpangan jalan. Ingin menunjukkan kemandirian strategis, tapi tetap sangat bergantung pada infrastruktur militer Amerika. Rusia dengan tegas menolak rencana ini. Menlu Sergei Lavrov menegaskan, intervensi asing dalam bentuk apapun tidak dapat diterima. Moskow melihat ini sebagai langkah provokatif NATO. Risiko besar, Rusia bisa memperluas perang, bahkan menyerang pasukan Eropa jika mereka masuk Ukraina. Pernyataan Rusia jelas, pengerahan pasukan NATO akan dianggap sebagai eskalasi langsung. Artinya, potensi tabrakan terbuka antara Rusia dan NATO semakin nyata. Salah satu ide, Eropa menegakkan zona larangan terbang dengan dukungan teknologi Amerika Serikat. Jika diterapkan, berarti NATO harus menembak jatuh pesawat Rusia yang melanggar. Ini berpotensi memicu pertempuran langsung antara Rusia dan negara NATO. Konsekuensinya bisa sangat besar, bahkan menyeret dunia ke konflik global. Pertanyaannya sederhana tapi menakutkan. Jika jet Rusia ditembak jatuh oleh NATO, apakah itu berarti Perang Dunia III dimulai? Untuk Amerika Serikat, Trump ingin menunjukkan kepemimpinan, tapi tanpa menanggung beban penuh. Untuk Eropa, kesempatan menunjukkan kemandirian dari Washington. Untuk Rusia, tantangan eksistensial, karena NATO langsung hadir di perbatasannya. Untuk dunia, risiko eskalasi global meningkat, dari Eropa hingga Asia. Konflik di Ukraina bukan lagi perang regional. Ini sudah menjadi ajang tarik-menarik kekuatan besar dunia, dari Washington, Brussels, hingga Moskow. Dengan Amerika Serikat yang siap mendukung dari belakang, dan Eropa yang mungkin mengambil alih peran utama, masa depan Ukraina akan sangat ditentukan oleh negosiasi diplomasi atau justru kegagalan diplomasi. Apakah ini langkah menuju keamanan, atau jalan menuju perang yang lebih besar? Dunia menunggu dengan cemas.